Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi terakhir ya di perkuliahan hidrologi ini di pertemuan ke-17. Materi kita adalah tentang limpasan atau runoff bahasa Inggrisnya, atau dikenal juga dengan sebutannya adalah debit banjir gitu ya. Jadi memang kita belajar hidrologi ini merupakan salah satu ilmu dasar gitu ya. Sebelum kita sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Salah satunya adalah untuk menghitung debit banjir gitu ya. Dimana debit banjir nanti endingnya adalah untuk perencanaan, salah satunya ya, perencanaan dimensi atau ukuran dari bangunan-bangunan air. Baik itu pengendali banjir, irigasi ya, kemudian saat kita melakukan normalisasi sungai, itu salah satu kenapa kita perlu mengetahui ya data limpasan atau debit banjir dari suatu hujan. Nah, apa itu limpasan atau runoff? Sebentar ya. Runoff ini ya, runoff. Adalah air ya yang bergerak karena pengaruh gaya gravitasi melintasi permukaan tanah. Jadi kalau hujan itu kan air turun tuh. Air turun ada yang melintasi permukaan tanah ya kan, di atas tanah. Ada juga yang mengisi kembali air permukaan, berarti di bawah ada air masuk ke air, dalam air misalkan masuk ke sungai, ke parit gitu ya. Dan ada yang masuk ke dalam tanah yang kita pelajari sebelumnya, yaitu infiltrasi. Jadi ada yang di permukaan tanah, di air permukaan, contohnya itu sungai, danau, parit gitu ya. Ada juga yang masuk ke dalam tanah menuju aquifer. Aquifer itu yang di ini ya, di bawah tanah. Karena kan air itu ada yang secara horizontal saat hujan ya, ada yang di atas permukaan, ada yang masuk ke dalam. Jadi ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah, yang horizontal ini endingnya adalah nanti dia akan bergerak menuju ke parit. Parit itu selokan maksudnya ya. Selokan-selokan, dari selokan nanti kemana? Ke anak sungai. Setelah anak sungai, maka dia akan masuk ke sungai utama. Ya, dimana sungai utama ini akan menuju ke hilir pada sebuah das, daerah aliran sungai. Jadi menjadi bagian ya dari das. Ini ya, sudah kita pelajari. Nah, inilah kira-kira ya. Ini apa namanya? Gambaran tentang apa itu limpasan. Sebentar, saya mau ganti ini. Kabel sama ya. Oke. Oke. Nah, runoff sendiri itu terdiri dari 3 ya. Terdiri dari 3 kondisi, yaitu pertama, air yang hujan itu turun ke bumi, itu ada yang dia berbentuk limpasan permukaan. Artinya apa? Dia mengalir di atas tanah. Nanti lebih jelasnya kita lihat di gambar ya berikut ini. Kemudian ada yang masuk ke dalam tanah, tapi dia berada di atas air tanah. Kita sebut sebagai interflow. Jadi dia tengah-tengah lah ya. Yang mana sebenarnya endingnya pun
air ini nanti juga akan masuk ke sungai sebenarnya, tapi letaknya bukan di atas tanah, tapi di bawah tanah. Karena kan tanah itu, misalkan ini tanah ya, permukaan tanah. Nah, di bawah ini ada namanya bawah permukaan ya. Ini yang di bawah. Di bawahnya lagi, ini ada namanya air tanah yang biasa kita sebut, kita lihat ya, muka air tanah. Mulai ada airnya gitu. Kalau ini tuh di bawah tanah, cuma belum ada airnya. Nah, ini yang interflow tuh itu. Dia di bawah tanah, cuma di tanah itu belum ada air. Nah, yang paling bawah base flow. Kalau base flow ini, dia berada di air tanah tadi, di bawah permukaan tanah dan sudah mulai ada airnya. Nah, apa itu surface runoff atau limpasan permukaan? Atau disebut juga dengan aliran langsung, limpasan langsung. Kenapa kita sebut sebagai limpasan langsung? Karena memang dia berada di atas permukaan tanah dan dia ini karena di atas permukaan tanah maka dia akan mengalir, yang mana airnya nanti akan langsung masuk ke dalam penampungan-penampungan ya, misalkan sungai, parit gitu ya. Dan dia termasuk yang memberikan sumbangan ya terhadap besarnya debit banjir, karena kecepatannya paling besar pada air yang mengalir di atas permukaan tanah. Biasanya dia akan masuk kemana tadi? Ke sungai dengan waktu yang cukup singkat dibandingkan dengan aliran-aliran lainnya. Kemudian nanti akan digambarkan pula ya di belakang ini, kita akan lihat apa itu zona aerasi gitu ya. Kemudian ada overland flow, bisa ini berasal dari limpasan perkotaan. Artinya memang hujan turun itu kan nggak langsung ke tanah ya. Ada yang, tapi kalau rumah-rumah ada perumahan ya dia akan lewat atap dulu ya kan, atau dari trotoar. Sedangkan aliran jenuh berlebih ini berasal dari presipitasi atau salju yang meleleh, yang mana tidak bisa diserap oleh tanah, sehingga dia jadinya aliran permukaan ya, nggak bisa masuk ke dalam tanah. Meskipun aliran permukaan ini sebenarnya juga nanti dia akan ada apabila air-air yang lain itu sudah masuk dulu ke dalam gitu ya, atau kita sebut sebagai hujan efektif. Dan inilah menyebabkan terjadinya banjir ya. Makanya kan kita itu berusaha sebisa mungkin saat hujan air itu jangan semuanya jadi aliran permukaan. Karena kalau semakin besar debitnya atau curah hujannya, kalau kita tidak merekayasa supaya air itu minimal dimasukkan ya ke dalam tanah atau ditampung, maka nanti air semua itu akan mengalir di atas tanah. Dan itu akan disebut sebagai banjir. Dan itu yang kita upayakan supaya sebisa mungkin air itu jangan semua menjadi aliran permukaan langsung ya. Kemudian setelah aliran permukaan langsung ada namanya storm inflow, storm interflow, atau bisa disebut dengan interflow ya. Ini pengertiannya adalah aliran dalam arah lateral. Lateral itu artinya gini, horizontal gitu ya, dan terjadi di bawah permukaan tanah. Berarti letaknya di bawah permukaan tanah. Jadi ini seperti ini. Nanti kita akan ini ya pelajari gitu ya. Terletak di bawah permukaan tanah.
Nah, tetap air ini nanti akan bergerak secara horizontal di bawah permukaan tanah, tapi dia di atas permukaan air tanah. Nah, wilayah yang dilewati interflow ini kita sebut sebagai zona aerasi atau zona Vadose. Dan di mana air ini sebenarnya endingnya pun akan kemana? Ke sungai ya. Cuma bedanya kalau yang atas ini kan kelihatan airnya tuh masuk ke sungai. Kalau yang di bawah dia masuknya lewat bawah. Jadi di bawah tanah seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah aliran air tanah atau limpasan air tanah atau kita sebut sebagai base flow. Kalau base flow ini adalah rembesan langsung dari air tanah menuju lapisan air permukaan. Karena dia sudah masuk sampai ke dalam tanah banget ya, maka dia bisa membawa bahan kimia apapun yang terkumpul oleh air tanah selama 2 tahun dan bergerak di bawah permukaan tanah. Dan endingnya sama juga, dia akan menuju ke sungai atau masuk ke laut. Atau kita sebut juga ya infiltrasi gitu ya, masuk ke dalam tanah lagi. Kalau di air base flow ini ada yang menuju ke laut tapi secara lateral, tapi ada juga yang akhirnya menjadi air tanah gitu ya, atau perkolasi. Karena dia itu bergeraknya di bagian paling bawah, maka pada kondisi base flow atau aliran air tanah ini dia bergeraknya sangat lambat sekali ya. Beda sama yang atas tadi cepat gitu ya. Kalau yang bawah dia bergeraknya sangat lambat dan artinya butuh waktu cukup lama gitu ya. Bisa sampai mingguan bahkan tahunan hingga akhirnya dia mempengaruhi atau masuk ke dalam sungai. Artinya dia tidak signifikan ya berpengaruh terhadap debit hujan. Dan ini kita harapkan ya, karena kan memang dengan banyaknya air tanah itu ya, saat kita apalagi musim kemarau ya, tidak akan kekurangan air. Nah, dari semua tipe aliran ini atau limpasan ini, itu semuanya pada dasarnya memberi sumbangan ya pada aliran sungai. Jadi kalau diurutkan, surface runoff atau aliran permukaan atau limpasan permukaan, itu dia akan segera masuk ke dalam sungai-sungai ya, artinya cepat gitu ya. Kalau aliran antara ini dia agak lambat ya untuk menuju ke sungai. Nah, aliran tanah ini yang paling lambat sekali, bisa sampai bulanan, tahunan gitu ya. Kalau ini sampai mingguan, ini mah sehari juga per jam, cepat gitu ya, yang akan mengaruhi debit banjir ataupun debit sungai. Oke, saya akan menjelaskan ya terkait tadi kan komponen-komponen limpasan tadi. Sekarang kita akan masuk ke secara skemanya seperti apa ya, supaya Anda jadi lebih paham. Jadi kan kita tahu semua di kita itu hujan ya, kalau sumber air itu melalui hujan, atau sebenarnya lebih tepatnya adalah presipitasi. Presipitasi itu kan cuma hujan ya, kalau kita di Indonesia ya hujan. Dimana sekitar bulan sekarang lah ya, Januari, Februari itu kan seharusnya hujan ya, cuma kan kemarin ya Desember agak ini. Kalau presipitasi ini bagi tempat lain ya ada yang namanya salju, hujan es gitu ya. Bermacam-macam ya bentuk presipitasi itu, ini adalah airnya turun. Ada yang air turun itu crowdfall. Crowdfall itu dia berarti turun ke vegetasi, tanaman-tanaman gitu ya.
jadi nggak langsung ke permukaan tanah. Ini terutama kalau daerah-daerah yang banyak pohonnya. Kemudian selain rockfall ada stem flow. Kalau stem flow ini berarti airnya hampir sama seperti di rockfall, hanya saja dia lewat ranting, ke batang gitu ya. Kemudian ke ranting, batang, masuk ke akar gitu ya. Ini stem flow. Intinya juga dia dipengaruhi oleh vegetasi atau tanaman. Cuma bedanya kalau ini kan lebih ke bagian atas ya, daun ya bagian atasnya. Yang mana nanti dia dari daunnya langsung turun ke dalam ke permukaan tanah. Kalau stem flow ini dia turun dulu ke ranting, ke batang, ke akar, baru turun ke tanah. Kalau direct berarti ya air hujan turun langsung di atas permukaan tanah. Ini mah daerah-daerah yang tidak ada pohon ya, bisa di gurun atau di padang pasir gitu ya. Nah, setelah air turun ada yang namanya sebelum ke permukaan ya, itu dipengaruhi oleh beberapa proses juga terkait debit, yaitu intersepsi. Intinya ketiga ini adalah tentang penguapan. Cuma bedanya kalau intersepsi itu, misalkan ada hujan nih, hujannya turun, kemudian ketambung misalkan di sungai atau di wadah ya, storage gitu ya. Dalam waktu yang singkat, air itu langsung mengalami penguapan oleh matahari. Itu intersepsi. Jadi penguapan tapi dalam waktu yang sangat singkat, hari itu juga. Kalau evaporasi penguapan tapi dengan jangka waktu yang cukup lama. Ya, itu bedanya. Kalau evapotranspirasi penguapan tapi melalui tumbuhan-tumbuhan, berarti airnya masuk dulu ke dalam tumbuhan. Nah, dari tumbuhan itu kan nanti ada penguapan karena cahaya matahari ya. Siapa yang menguap? Yaitu air-air yang ada di dalam tumbuhan itu. Itulah bedanya ya. Intersepsi, evaporasi, dan evapotranspirasi. Nah, setelah hujan turun mengalami ini, kemudian hujan ini juga masuk ke dalam tanah. Infiltrasi, kita pelajari ya, kita pelajari kemarin. Infiltrasi masuk. Nah, setelah masuk ke dalam tanah, semakin ke dalam dan dia melewati air tanah ini, air tanah, maka kita sebut sebagai perkolasi. Saat air masuk ke dalam tanah, ada beberapa kondisi ya, dia mengalir secara vertikal, kita sebut perkolasi. Ada juga dia yang mengalir secara horizontal, atau kita sebut sebagai aliran antara. Nah, tadi di slide sebelumnya kita membahas tentang, kita kan sekarang tentang limpasan nih. Limpasan itu kan aliran permukaan. Ya, aliran permukaan. Dulu nih. Ini kan aliran permukaan. Nah, intinya adalah yang bergeraknya secara horizontal. Jadi ya, limpasan itu bergerak secara horizontal. Yang pertama saat hujan turun, ada yang masuk dalam tanah, ada yang mengalir di atas permukaan tanah. Ini contohnya aliran permukaan. Di sini kita bisa lihat ya, setelah air turun, maka dia akan sangat cepat masuk ke dalam apa ini? Kita anggap ini adalah sungai. Sungai ya, ini sungainya. Nah, setelah ini masuk ke dalam, mengalir di atas permukaan tanah, ada juga air yang mengalir di bawah, ini masuk. Kan tadi ya, dari sini juga. Tapi dia belum berada di aliran air tanah, karena kan di dalam tanah itu ada yang namanya muka air tanah. Nah, gampangnya kalau muka air tanah itu gini, Anda kalau gali tanah,
kemudian di situ mulai ada air muncul. Nah, itu disebut dengan muka air tanah. Kalau pernah lihat juga ya sumur, tapi bukan sumur yang buat di rumah-rumah yang modern ya, yang dibor kemudian pakai pompa, enggak, tapi yang sumur konvensional. Kalau di kampung di tempat saya dulu, sekarang juga masih ada ya. Jadi orang ambil air tuh pakai timba gitu ya, pakai ember. Nah, dari situ nanti sebatas air itu setinggi apa dari bawah, itu dinamakan dengan muka air tanah. Jadi di tanah tersebut mulai ada air itu di kedalaman tertentu. Dan muka air tanah ini bisa berubah-ubah ya kedalamannya. Kalau musim penghujan bisa naik gitu ya ke atas. Kalau musim kemarau turun. Bahkan kadang nggak ada air sama sekali ya kalau di tempat saya dulu tuh kalau kemarau. Benar-benar airnya tuh ini banget. Habis seperti itu. Tadi aliran antara. Jadi dia terletaknya di antara ini permukaan dan aliran air tanah. Nah, endingnya juga dia masuknya kemana? Sebenarnya dia juga akan masuk ke dalam sungai. Cuma dia dengan waktu yang lebih lambat. Nah, setelah itu ada juga air itu yang melalui air tanah. Berarti di bawah air tanah, muka air tanah. Sama juga endingnya akan masuk ke dalam sungai. Cuma bedanya dia lebih lambat sekali ya. Hampir seminggu, lebih lah ya, sebulan atau tahunan. Ya karena di dalam tanah udah ya banyak halangannya kan. Beda sama atas mah tinggal set ya. Oke, tadi ya sama. Nah, ini adalah gambaran juga bagaimana das ini kan ya. Das itu air dari das itu ya endingnya nanti akan masuk ke sungai gitu ya. Nah, daerah-daerah dari permukaan ini sampai ke muka air tanah ini kita sebut sebagai zona aerasi atau unsaturated zone. Artinya apa? Dia belum jenuh air, zona yang belum jenuh. Karena dia masih bisa dimasuki oleh air ya, belum banyak air gitu ya. Tapi kalau sudah di bawah muka air tanah, maka dia sudah mulai jenuh. Kita sebut sebagai saturated zona. Sini udah mulai banyak air nih, udah mulai jenuh. Makanya kenapa kalau ada air yang mengalir, ya dia akan pelan-pelan. Karena saking jenuh udah penuh. Jadi kalau jalan itu yang atas itu kayak jalan tol gitu ya. Tanpa hambatan, masuk ke dalam sungai airnya. Kalau yang bawah itu sudah saturated, udah penuh gitu ya. Kalau kendaraan itu udah penuh banget. Jadi kalau mau lewat harus pelan-pelan gitu ya. Yang kan seperti itu. Atau kita sebut sebagai zona saturasi. Seperti itu gitu ya. Itulah perbedaan atau komponen dari limpasan. Bisa dipahami ya. Nah, komponen dari limpasan ini kan endingnya kita itu ingin mencari namanya debit banjir ya. Jadi kenapa sih untuk limpasan kita ingin debit banjir? Debit banjir ini nanti untuk perencanaan pembangunan air. Nah, ini adalah untuk mengetahui debit banjir ya. Apa itu debit banjir? Sama seperti pengertian debit sebenarnya, yaitu besarnya aliran atau namanya besarnya aliran adalah volume aliran yang melalui suatu penampang persatuan waktu. Satuannya adalah satuan volume persatuan waktu atau kita umumnya menggunakan satuan meter kubik per detik ya. Nah, debit banjir itu dilambangkan dengan Q. Ini debit. Rumusnya adalah V kali A. Sudah kita pelajari kemarin ya di materi hidrometri ya tentang debit. Di mana V adalah kecepatan dari aliran. Kemudian ini ya V, A-nya adalah
luasan dari penampang. Penampangnya macam-macam, bisa trapesium, bisa persegi, ya kan. Nah, kenapa kita perlu merencanakan debit banjir ini? Gitu ya, tadi sudah saya sampaikan dari awal. Ini adalah contoh-contohnya saja ya, tentunya masih sangat banyak yang lain. Yang pertama adalah kita ingin melakukan perencanaan bangunan air. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memperkirakan bencana banjir, gitu ya. Karena debit banjir penting sekali ya, supaya kita tahu ya perkiraan nanti banjir ini debitnya berapa. Jadi kita bisa mengantisipasi apa saja yang bisa dilakukan ya. Mulai kalau orang sipil ya pasti kaitannya dengan konstruksi atau bangunan-bangunan air ya. Meskipun sebenarnya banyak pihak ya yang berkewajiban ya untuk mencegah banjir ini gitu ya. Karena kan logikanya kalau kita sudah bangun bangunan air yang sebagus apapun, tapi kalau sebab dari banjirnya ini enggak diatasi ya agak percuma gitu ya. Intinya kita pakai teknologi secanggih apapun, tapi kalau misalkan masyarakat masih buang sampah sembarangan gitu ya, masih membangun bangunan sekitar das di lahan hijau, pemerintah pun tidak tegas ya, percuma ini ya teknologi masih bagus apapun. Kemudian untuk pemanfaatan air baku dan irigasi tentu ya, supaya air banjir ini tidak hilang sia-sia gitu ya. Udah jadi banjir, kemudian jadi musibah bagi manusia, tapi airnya udah langsung habis banjir, airnya lewat di rumah orang gitu ya, atau dalam waktu beberapa hari gitu ya, habis itu udah hilang, masuk ke sungai, ke laut gitu ya, sayang ya. Makanya kita bisa manfaatkan ini juga untuk air baku dan irigasi. Yang keempat, untuk pemanfaatan PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dan lain-lain banyak ya. Contoh di sini adalah dengan kita mengetahui debit banjir, kita bisa tahu nih, ini adalah contoh bangunan air gitu ya. Ada inteknya juga, bangunan pengambilan gitu ya. Ini airnya ada contoh bendung gitu ya, bagaimana di sini kita lihat dia adalah untuk menaikkan muka air gitu ya. Kemudian ini contoh adalah bak pengontrol gitu ya. Di bak pengontrol ini kan air dikontrol, airnya akan masuk ke sini. Ini kita sebut sebagai intek ya, bangunan pengambilan. Ambil dari air di sini ya, airnya diambil ke sini. Nah, habis itu air dimasukkan ke dalam ini bak penampungan. Ini kan dimensinya berapa ya kan? Baknya ini ukurannya berapa, itu semua kan juga membutuhkan data sebelum melakukan perencanaan ya, seperti itu contohnya. Kemudian ini adalah contoh sungai yang dilakukan normalisasi. Kenapa perlu normalisasi? Karena sungai ini kan seringnya mengalami yang namanya sedimentasi ya, pengendapan dari lumpur-lumpur gitu ya. Jadi yang awalnya sungai ini misalkan ya kedalamannya segini, tapi karena mengalami sedimentasi maka kedalamannya diturun dari sini dulu. Lihat tuh ya, lumayan perbedaannya ya. Terus dampaknya gimana kalau ada kapasitasnya berkurang ya? Ya tentu dia kemampuan ya kapasitasnya untuk menerima air, terutama pas hujan ya. Karena hujan kan kalau misalkan kita inginnya ya air-air itu masuk ke sungai dan sungai itu siap menampung. Karena kalau tidak siap menampung maka air justru akan meluap, ya enggak? Air akan meluap jadi apa? Dia ke permukaan tanah sehingga menjadi banjir. Makanya kan sering dengar ya, banjir terjadi karena sungai meluap. Artinya kapasitasnya berkurang. Makanya kita perlu melakukan apa? Normalisasi.
yaitu dengan cara dikeruk tuh, dibalikin lagi ya, lama-lama jadi dalam lagi. Lebarnya berapa, kita butuhnya berapa ya. Ini juga kan diketahui dari mana, dari data debit banjir. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, di dalam debit banjir kita akan mengenal yang namanya hidrograf ya. Hidrograf aliran. Apa itu hidrograf? Hidrograf adalah kurva yang memberikan hubungan antara parameter aliran dan waktu, atau kurva yang menunjukkan hubungan antara tinggi muka air atau TMA, debit, kecepatan atau karakteristik air dan air dengan waktu. Cuma di sini ada dua macam memang ya, ada hidrograf muka air dan hidrograf debit. Cuma yang kita pakai pada pertemuan hari ini kita membahasnya adalah ya hidrograf debit ya, bukan yang muka air. Tadi dikatakan hidrograf itu adalah hubungan antara aliran dan waktu. Berarti inilah waktu ini. Waktunya ini menggambarkan waktu. Kemudian yang ini menggambarkan alirannya atau debit. Aliran. Jadi kita mengubah data hujan yang selama ini kita pelajari itu ya, itu menjadi sebuah hidrograf. Komponen hidrograf ada tadi sudah dijelaskan di depan ya. Pada dasarnya terbentuknya hidrograf itu bentuknya kayak gini ya, kayak gunung gini ya. Ya bentuknya kayak gini terus ya, intinya ada yang namanya puncak, ada ini yang kita bahas gitu ya. Itu adalah dia terdiri dari 3 komponen pembentuk aliran juga. Aliran permukaan, antara dan air tanah, seperti jelas di depan tadi ya. Artinya ketiga aliran yang tadi kita bahas itu akan memberikan sumbangan ya terhadap terbentuknya hidrograf. Debit atau aliran itu merupakan volume aliran air per satuan waktu. Ini alirannya. Sumbunya ini mewakili air ya. Cuma di sini kita fokusnya ke debit aja. Kalau X adalah waktu. Waktu itu bisa jam, bisa detik, bisa hari, bisa bulan, bahkan bisa tahun ya. Nah, kita akan lebih jelas lagi bagian apa saja sih yang ada di dalam hidrograf itu ya. Nah, hidrograf itu bentuknya seperti itu, kurang lebih. Intinya ada yang namanya nanti daerah sisi naik, ada daerah sisi turun, kemudian ada yang namanya puncak ya. Nah, awal mula adalah T0 ini T0 ya. Oke. Di sini di bagian hidrograf itu ada yang disebut puncak hidrograf itu di sini. Ini puncaknya. Ini menggambarkan kondisi debit maksimum dalam waktu tertentu yang terjadi pada satu dasar tertentu. Kenapa bisa terjadi kondisi yang maksimum? Karena selama periode ini kita anggap di sini 1,5 ya, 1,5 waktu misalkan jam ini dipengaruhi oleh yang namanya curah hujan. Curah hujan, aduh maaf ya nggak kelihatan ya. Jadi apa yang menyebabkan kok dia bisa puncak ya, bisa tiba-tiba naik tapi turun lagi. Berarti selama waktu ini dari 0 sampai ke titik puncak ini dipengaruhi oleh yang namanya curah hujan. Nah, waktu ini kita sebut sebagai waktu capai puncak. Nah, ada yang namanya puncak, maka nanti yang namanya debit ini
lama-kelamaan dia akan mengalami penurunan hingga akhirnya dia akan berhenti ya, 0 debitnya. Artinya tidak ada lagi aliran di atas permukaan. Nah, bagian dari hidrograf itu ada yang namanya ini sebagai, kita sebut sebagai sisi yang naik. Sisi yang naik atau rising line ya. Kemudian setelah naik ada namanya sisi yang turun, recession line ya, atau resesi ya. Waktu puncak ini ya, atau di puncak ini paling banyak dipengaruhi oleh aliran permukaan langsung ya, aliran langsung. Oke, selain itu kita punya yang namanya waktu dasar. Waktu dasar itu berarti adalah waktu yang diukur dari waktu 0 sampai waktu di mana sisi turun itu berakhir. Ini kita sebut sebagai waktu dasarnya. Kalau di sini berarti berapa? Waktu dasarnya adalah 5,5. Jadi 5,8 lah ya. Nah itu. Nanti digunakan untuk perhitungan ya. Nah, jadi tadi kan dijelaskan di depan. Namanya limpasan itu terdiri dari limpasan permukaan, antara, dan air tanah. Kalau di permukaan itu berasal dari limpasan permukaan. Kalau digambarkan ini bentuk kayak gini, sangat puncak sekali. Karena tadi cepat ya airnya, cepat, pendek, cuma sampai sini doang waktunya. Kalau antara dia lebih pendek, puncaknya kecil, dan dia lebih lambat tuh ya kan waktunya. Kalau yang itu permukaan kan 3 lah, 3 lebih dikit. Kalau yang antara berarti 4 lebih. Aliran air tanah dia lebih pendek lagi. Tuh, waktunya sampai 5,5. Kan? Jadi kalau kita gabungkan, jadi tiga ini kita gabungkan, maka akan terbentuklah hidrograf yang seperti di depan tadi. Kalau permukaan aja kan dia pendek tuh. Cuma gabungan dari ketiganya dia tetap memuncak. Cuma bedanya adalah waktunya sekarang lebih panjang. Tuh, panjang ya. Endingnya sama seperti di sini. Nah, inilah dinamakan hidrograf ya. Kemudian hubungan hujan dan limpasan. Jadi disampaikan, kenapa sih kok bisa ini mencapai puncak? Itu karena pengaruh ada namanya curah hujan. Hujan-hujan yang menyebabkan hujan ya, yang mana airnya itu dia itu semuanya mengalir di atas permukaan tanah. Jadi yang sudah masuk ke tanah ya, kemudian sudah masuk ke cekungan dan lain-lain, intinya adalah sisanya yang semuanya mengalir di atas permukaan tanah. Inilah kita sebut sebagai hujan efektif. Ya, ini sebagai hujan efektif. Oke, bisa dipahami ya. Jadi semua bagian dari hujan yang mengalir di atas permukaan tanah, maka itu kita sebut sebagai hujan efektif. Maka di sini kenapa dia bisa puncak? Karena hujan efektifnya sebesar itu. Kemudian ada waktu konsentrasi. Waktu untuk konsentrasi ini adalah waktu yang dibutuhkan hingga akhirnya debit itu mengalami puncak gitu ya. Di sini kita bisa lihat apa sih pengaruh hujan tadi ya, karena di sini ya tadi kita pernah buat juga ya histogram ya di infiltrasi ya. Ini adalah gambaran tentang curah hujan pada suatu das misalkan ya, dalam suatu waktu. Di sini kita bisa lihat yang namanya hujan turun itu tidak semuanya langsung mengalir di atas permukaan tanah. Tapi di sini ada titik-titik ya guys ya.
inilah yang kita sebut ini sebagai, kalau kemarin kita kan, kalau yang Anda tugas kemarin kan yang bikin histogram gitu ya, bikin kotak-kotak gitu ya. Ini kan ada indeks infiltrasi gitu ya, yang kayak gini contohnya. Nah, ini juga sama. Setelah itu kan ada yang namanya infiltrasi. Kita suruh misalkan, artinya selama hujan itu bagian yang bawah airnya itu masuk ke dalam tanah infiltrasi, sisanya akan menjadi aliran permukaan. Ini juga sama. Yang dilatih garis biru ini kita balik ya. Berarti yang di bawah sini ini adalah yang masuk ke dalam tanah. Nah, disebut sebagai apa? Infiltration. Ya kan? Sisanya berarti mana? Ini sisanya. Sisanya inilah akan menjadi hujan efektif atau aliran permukaan. Efektif rainfall, ya. Efektif rainfall inilah yang akan berpengaruh terhadap debit banjir. Debit banjir itu kan yang intinya menyebabkan terjadinya banjir, kan? Karena semuanya berada di atas permukaan tanah. Seperti itu. Jadi pahami ya. Oke, setelah kita belajar hidrograf, kita akan masuk ke hidrograf satuan. Kenapa kita perlu melakukan merencanakan ini? Karena kondisi das itu berbeda-beda ya. Kalau hidrograf itu secara umum dia tidak menggambarkan per setiap das, maka kita perlu melakukan hidrograf satuan gitu ya. Hidrograf satuan ini yang nantinya akan menggambarkan hidrograf kas untuk suatu das tertentu. Jadi das tertentu aja satu. Kalau tadi sebelumnya hidrograf ini adalah ini menggambarkan das secara keseluruhan gitu ya. Banyak das lah ya. Nah, pengertiannya adalah hidrograf limpasan langsung, direct runoff hidrograf atau DRH biasanya dalam bahasa Inggrisnya itu, akibat hujan efektif ya. Hujan efektif yang mana tadi ini? Nah, semuanya mas di atas permukaan tanah itu hujan efektif yang terjadi merata di seluruh das ya, dengan intensitas tetap dalam satu satuan waktu tertentu. Ya, intensitasnya tetap ya, karena kita satu das tertentu. Nah, ini gambaran das kan yang ini ya, dalam bahasa Inggrisnya drain in a basin ya. Ada kan dibatasi oleh punggung gunung das itu, airnya masuk ya. Nah, ini ada air udah masuk ya, masuk ke sini ya, dia akan merata ke sini, lama-lama dia akan melewati anak-anak sungai, turun airnya, turun lagi, bertemu anak-anak sungai ini ya kan, yang mana intinya dia akan masuk, merupakan bagian dari das ini. Nah, konsep hidrograf ini pertama kali ditemukan oleh L.K. Sherman, di mana di tahun 1932 ini hidrograf satuan ini digunakan untuk perkiraan banjir yang terjadi akibat hujan dengan kedalaman dan agihan atau distribusi tertentu. Hidrograf satuan ini lebih tepatnya adalah menggambarkan tentang limpasan langsung ya, berarti tanpa aliran dasar yang tercatat di ujung hilir das. Yang mana kalau hidrograf satuan ini disebabkan oleh hujan efektif 11 mm yang merata di seluruh permukaan das tadi, dengan durasi tertentu. Nah, hidrograf satuan ini sebenarnya cukup banyak ya digunakan untuk merencanakan banjir. Maksudnya banjir rancangan, kita tahu nanti banjirnya kira-kira debitnya berapa, itu bisa ya dihitung ya. Itu bisa sebenarnya ya, cuma nggak tahu nih di kita itu dihitung apa enggak ya. Harusnya bisa, dicegah pun bisa harusnya. Nah, metode ini kelebihannya apa? Dia cukup sederhana, hidrograf satuan ini mudah penerapannya, tidak perlu data yang sangat kompleks gitu ya. Namun hasil yang diberikannya cukup teliti.
Data yang dibutuhkan untuk metode ini cukup ini aja ya, data hujan otomatis dan data debit. Itu aja data yang dibutuhkan gitu ya. Nah, ada beberapa anggapan ya, atau semacam teori lah ya yang kita perlu ketahui di dalam menggunakan hidrograf ini. Yang pertama adalah hujan efektif ini punya intensitasnya konstan. Jadi bisa dikatakan stabil lah ya selama durasi hujan efektif. Maka akan lebih tepat kalau kita memilih hujannya adalah hujan yang durasinya singkat. Kemudian yang kedua, hujan efektif ini terdistribusi secara merata pada seluruh das. Jadi memang kurang tepat kalau hujan efektif ini hidrograf satuan ini digunakan untuk tes yang sangat luas. Jadi untuk tes yang tidak terlalu luas ya. Itu adalah teori-teori ya, atau anggapan pada hujan efektif ini, hidrograf satuan. Nah, setelah kita tahu data hujannya, kemudian data hidrograf yang pasang langsungnya di setiap waktu gitu ya. Selanjutnya adalah kita melakukan pemilihan data untuk analisis selanjutnya. Nanti lebih tepatnya kita akan lihat ke contoh soal ya. Terus gimana kita memilih kasus banjir yang seperti apa yang bisa kita gunakan menggunakan hidrograf satuan ini? Yang pertama adalah hidrograf banjir yang berpuncak tunggal. Jadi ini tujuannya adalah untuk memudahkan dalam menganalisis. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi ya dipilih maka yang berpuncak tunggal tentu ya. Yang sesuai bentuknya hidrograf seperti yang tadi diterangkan ya. Dan memudahkan dalam menganalisis. Yang kedua adalah hujan penyebab banjir terjadi merata di seluruh das. Karena ya sesuai dengan teori hidrograf satuan ya, maka dia harus merata. Kemudian yang ketiga, dipilih kasus banjir dengan debit puncak yang relatif cukup besar. Ya. Artinya dia kelihatan menonjol gitu ya debit puncaknya dibandingkan dengan debit-debit yang lainnya. Nah, untuk menurunkan hidrograf satuan ini sehingga datanya bisa kita pakai, kita butuh yang namanya data hujan ya sama debit aliran yang berkaitan. Untuk prosedurnya adalah sebagai berikut. Nanti lebih jelasnya kita akan melihat di contoh soal. Nah, di gambar hidrograf yang berkaitan dengan hujan yang terjadi, aliran dasar dipisahkan sehingga diperoleh hidrograf aliran langsung. Jadi seperti tadi digambarkan begini, kemudian aliran dasarnya ya, itu harus dipisahkan sehingga diperoleh hidrograf aliran langsung. Dihitung luasan di bawah hidrograf aliran langsung. Luasan ini maksudnya ya, ini luasannya. Luasan inilah kita sebut sebagai volume. Volume itu ini maksudnya. Aliran permukaan. Nah, nanti dari volume ini akan dikonversikan menjadi kedalaman aliran atau semacam tinggi curah hujannya ya di seluruh das itu. Kemudian
ordinat dari hal ini dibagi dengan kedalaman aliran. Yang menghasilkan hidrograf satuan dengan durasi sama dengan durasi hujan. Kita masuk ke contoh soal aja ya. Ada sebuah das Cimanuk di stasiun Sukatali mempunyai luas das sebesar 286 km persegi. Hujan dengan durasi 1 jam ini terjadi secara merata di seluruh das menghasilkan hidrograf debit seperti ditunjukkan pada tabel 69 bawah ya. Misalkan ini jam ke-1, ini dari berarti ada berapa jam? Ada dari jam 1 sampai jam ke-30. Cuma nanti kita tidak memasukkan semuanya nanti ya, yang kita masukkan perhitungan. Kita pilih kalau dia sudah mulai stabil gitu ya, nilainya ya kita kelihatan ya, boleh nanti sampai 22 saja juga boleh. Kalau mau sampai 30 juga boleh. Kalau di sini kita coba sampai 22 saja ya. Nah, contoh pengerjaannya seperti ini. Contoh waktunya dari hari ke-1 di sini saya ambil sampai hari ke-22. Nah, di sini berarti waktunya ini punten ya, bukan hari tapi jam. Waktunya berarti ini jam ya. Bukan hari ya.
Jadi tinggal masukkan aja data yang tadi sebelumnya, jam. Cuma ini kan bentuknya supaya banyak data ya, dibuatnya satu baris gini ya. Nanti kita urutkan ke bawah kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Kolom kedua ini hidrograf itu yang ini, data ini berarti data debit ya. Kolom kedua adalah data debit. Masukkan. Boleh sampai terakhir juga bisa. Cuma di sini kita ambil dulu aja ya karena cukup banyak. Aliran dasar itu kita ambil. Sini ada penjelasannya. Kolom ketiga berarti ya ditetapkan sebagai nilai terendah. Kita ambil sebagai nilai terendah dari hidrograf sebelum kemudian naik karena adanya aliran langsung. Kita ambil konstan semuanya dari awal pencatatan sampai di jam kedua-dua di situ ya, yaitu 13,2. Yang mana 13,2 itu berarti yang ini 13,2. Ini kan ada dasarnya ya, pertama kali pencatatan di 13,2. Masukkan ke kolom ketiga. Masukkan. Kemudian kolom keempat itu adalah rumusnya kolom kedua dikurangi dengan kolom ketiga. Ya, kolom keempat adalah aliran langsung, berarti yang permukaan ya. Maka debit juga debit dikurangi dengan aliran dasar. Yang kalau digambarkan ya berarti yang ini tadi. Nah, setelah itu aliran langsung udah, kemudian kita ke hidrograf satuan. Hidrograf satuan ini rumusnya dari mana? Nah, selanjutnya kan udah ketemu nih, maaf. Yang tadi aliran langsung jangan lupa di total. Aliran langsung adalah 417,5 meter kubik per detik. Setelah itu aliran langsung itu kita kalikan dengan waktu, karena kita di sini waktunya adalah per jam ya, kan di situ dari detik jadikan jam, jadi dikalikan 1 jam, kan satuan aliran langsung tadi 417,5 meter kubik per detik. Kemudian kita kalikan dengan jam, 1 jam itu berarti berapa? 3.600 detik. Kan awalnya dari meter kubik per detik dikalikan 1 jam. 1 jam dalam detik, karena nanti per detik ya kan. Artinya kita ubah ya, kalikan 1 jam. 1 jam itu jadi 3 detik ya. 60 kali 60 kalau per jam. Maka jadi volume. Sehingga ketemu volumenya 3.600 meter kubik. Meter kubik aja udah ya, karena volume. Karena sudah dikalikan dengan waktu. Setelah itu, tadi kan disampaikan di depan, dari volume kemudian kita bisa menghitung kedalaman aliran atau semacam kedalaman hujannya ya kan. Ini tuh kedalaman hujannya berapa? Yang di atas permukaan tanah. Jadi kalau dihitung ya inilah namanya kedalaman hujan. Jadi semacam genangannya gitu ya. Volume dibagi dengan luas. Luas dasarnya kita tahu kan 286 km persegi. Kita ubah ke meter. Jangan lupa ya, ubah ke meter. Ini udah sama-sama meter berarti boleh dibagi. Ketemu kedalamannya adalah 0,00526 meter. Jadikan mili maka dikali 1000. 1000 ya, betul. Maka 5,26 ml. Nah, inilah kedalaman alirannya, maka kita bisa menghitung di kolom kelima. Yaitu dengan cara kolom keempat dibagi dengan kedalaman aliran. Kolom keempat dibagi dengan 5,26. Kolom ya. 5,26.
dan hasilnya diberikan dalam kolom 5. Tadi yang di kolom 4 ini bagi 5,26, bagi 5,26, nanti hasilnya seperti ini. Setelah dapat hasil ini, kemudian kita gambar, kita plotting ke gambarnya. Ini ya, yang mana yang bawah ini adalah waktu, yang Y ini adalah identitas satuan, sudah kita hitung yang di kolom 5 tadi. Maka kita bentuklah hidup satuan seperti ini. Kita lihat bibit puncaknya ada di mana. Seperti itu ya penggunaan dari determinisasi ini. Saya rasa cukup. Kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.